Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah yang Maha Kuasa sehingga kita bisa tetap maya pada pagi hari ini untuk pembelajaran daring yang berkaitan dengan mata kuliah patofisiologi. Adapun hari ini yang akan saya bahas atau sampaikan yang sudah ada di materi Anda yang sudah saya sampaikan di Google Classroom, yaitu masalah fisiologi diabetes mellitus, kemudian fisiologi hipertrofi, hipertiroid dan hipotiroid. Jadi berkaitan dengan patofisiologi pada sistem endokrin. Mungkin Anda sudah pahami semua bahwa pada sistem endokrin kita itu adalah kelenjar endokrin kita menghasilkan yang namanya hormon, ya, di mana hormon ini akan masuk ke dalam darah, dialirkan langsung masuk ke dalam darah, kemudian nanti akan mempengaruhi organ-organ target atau jaringan, di mana hormon ini akan mempengaruhi pada jaringan atau organ-organ tubuh kita. Ya. Jadi pada pagi ini akan bahas mengenai diabetes mellitus yang berkaitan dengan kelenjar endokrin kita pada organ pankreas yang menghasilkan salah satunya hormon insulin. Kemudian hipertiroid dan hipotiroid berkaitan dengan hormon tiroid, ya, yang juga mempunyai fungsi untuk metabolisme tubuh kita. Baik, saya akan mulai dulu dari berkaitan dengan diabetes mellitus. Sudah muncul di tampilannya? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Betul. Ya. Ya. Baik, kalau kita berbicara mengenai diabetes mellitus atau yang dikenal dengan orang awam itu adalah penyakit gula, ya. Mungkin di sekitar Anda atau ada di keluarga Anda ada yang mengalami atau menderita penyakit diabetes, karena diabetes mellitus ini adalah penyakit yang perkembangannya atau semakin hari progresifnya semakin banyak penderita diabetes mellitus atau yang dikenal dengan penyakit gula ini. Kalau dari angka kejadian atau mortalitas, Indonesia urutan keempat setelah Cina, kemudian Amerika, kemudian India, dan Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang apa itu diabetes mellitus, sehingga bisa mencegah paling tidak orang-orang yang berisiko dengan diabetes mellitus itu bisa meminimalkan sehingga dia tidak akan terkena diabetes, terutama pada ada riwayat keturunan ya diabetes mellitus dari keluarga, apakah dari ibu atau dari bapak.
Baik, kalau kita berbicara diabetes mellitus, ini adalah suatu penyakit yang lama, ya, yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar glukosa di dalam darah, ya. Jadi peningkatan kadar glukosa dalam darah ini karena penderita biasanya, ya, atau nanti kita lihat lagi slide selanjutnya bagaimana definisi daripada, bagaimana klasifikasi daripada diabetes mellitus itu. Nah, kita lihat dari penyebab, kemudian insiden dan faktor risikonya, bahwa diabetes mellitus itu ada penyebabnya, ada karena kurang insulin sendiri, yang dimana insulin ini dihasilkan di pankreas, dan pankreas ini menghasilkan ada beberapa sel yang dihasilkan, yaitu sel alfa menghasilkan hormon yang namanya glukagon, kemudian sel beta menghasilkan hormon yang namanya insulin, dan sel delta akan menghasilkan hormon-hormon yang selain daripada insulin dan glukagon, di mana insulin ini berfungsi untuk mengontrol daripada kadar glukosa darah kita. Dan yang kedua, penyebabnya daripada diabetes mellitus itu karena resistensi terhadap insulin. Ini resistensi insulin biasanya pada orang yang mengalami obesitas, kemudian umur biasanya di atas 45 tahun, kemudian ada perubahan gaya hidup, misalnya terlalu banyak mengonsumsi makanan-makanan karbohidrat, sehingga ada resistensi insulin, dalam artian bahwa insulin ini tidak bisa masuk ke dalam sel, artinya membawa glukosa masuk ke dalam sel. Nah, yang kedua adalah ada dua-duanya, atau kan dia sudah mulai kerusakan pada pankreasnya dan dia resistensi insulin juga. Nah, nanti kita lihat klasifikasi daripada insulin sendiri, diabetes itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar yang ada, bahwa dari anatominya, bahwa ini ada kelenjar endokrin kita, yang lain adalah kelenjar tiroid dan paratiroid, kemudian ini ginjal, kemudian ada di atasnya kelenjar adrenal, kemudian ada pankreas di sini. Nah, ini yang kita bahas di sini adalah hormon yang dihasilkan di pankreas, ya. Jadi dari pelajaran fisiologi yang lalu, bahwa kelenjar endokrin ini adalah suatu kelenjar yang mensekresikan hormon, di mana hormon ini dia akan mengatur atau meregulasi daripada fungsi-fungsi yang ada dalam tubuh kita. Ada hormon yang untuk pertumbuhan, bagaimana mengatur pertumbuhan kita dari anak-anak menjadi remaja, kemudian dewasa, dan seterusnya. Ada hormon yang mengatur bagaimana pada pertumbuhan hormon-hormon sekunder yang ada, hormon kelamin pada pria dan wanita misalnya, dan ada hormon yang berkaitan dengan metabolisme yang ada di sini adalah pankreas. Nah, jadi secara garis besarnya bahwa hormon yang kelenjar endokrin kita, dia melepaskan hormon, kemudian dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah kita, dalam darah kita, ya. Ya, di mana di dalam darah ini nanti akan ditransportasikan oleh organ-organ dan jaringan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, adapun nantinya pentingnya dalam hal pankreas ini, yang penting adalah sekresi daripada hormon insulin ini. Nah, di mana hormon insulin ini akan meregulasi daripada kadar glukosa yang ada dalam darah kita, ya. Nah, kemudian ada juga tiroid. Nah, tiroid di sini yang penting juga, dia akan berfungsi untuk dalam hal ini metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini pankreas, ya. Jadi pankreas, kemudian di sini ada pankreas, ya. Enggak goyang slide-nya, Pak. Kenapa? Jadi tidak Pak, ada yang Kenapa slide-nya? tidak terganti. Enggak Pak. goyang, Pak. Oh, enggak terganti. Masih di awal, Pak. Iya. Di judul. Udah bergerak ke slide, Pak. Udah pindah goyang, ke slide, Pak.
Oh iya iya iya. Boleh. Ini pindah, Mi? Belum. Udah pindah-pindah slide, Pak. Ini pindah. Ya, Pindah, Mi. ya, Pak. Udah ya? Ya. Ya. Bahasa Inggris kita. Iya, maksudnya gitu. Oh, berarti belum buka ya? Ya, ini. Sudah ya? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ada mikro. Ya. Ini pankreas ini. Ini pankreas. Nanti di sini ada ductus pankreatisnya. Kemudian ini di duodenum. Dari dalam pankreas ini nanti ada beberapa sel yang dihasilkan. Ya, kemudian sel ini yang akan mensekresikan yang namanya hormon. Ya, ya. Jadi islet Langerhans dalam hal ini ya, di pulau-pulau Langerhans di dalamnya berisi sel-sel beta ya, yang ada di dalam pankreas ini, di mana sel beta ini yang memproduksi hormon insulin ya, di mana hormon insulin ini akan penting untuk metabolisme glukosa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pankreas di dalamnya ini ada sel beta pankreas yang menghasilkan hormon insulin ya. Nah, bagaimana ya. Ada itu? Ya. Nah, bagaimana proses jadinya diabetes mellitus? Jadi makanan yang kita konsumsi atau minuman yang kita konsumsi yang mengandung karbohidrat itu akan menstimulasi pelepasan daripada insulin, ya. Di mana insulin ini akan keluar, kemudian dia akan mengambil glukosa yang ada itu, kemudian glukosa itu akan dibawa masuk ke dalam sel. Nah, sehingga sel membutuhkan proses pertumbuhan, proses pembentukan energi dan sebagainya, sehingga akan dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari kita. Nah, itulah fungsi daripada insulin. Jadi pada dasarnya insulin ini dengan glukosa ini sama dengan anak kunci dengan gemboknya, ya. Dimana kalau kunci ini cocok dengan gemboknya, maka akan terbuka pintu daripada sel ini sehingga bisa masuk ke dalam sel. Jadi diibaratkan insulin inilah yang akan membawa masuk glukosa ini. Sehingga kalau umpamanya insulin ini tidak dihasilkan oleh sel-sel pankreas, maka glukosa tidak akan masuk ke dalam sel, sehingga tubuh kita menjadi lemas misalnya. Nah, inilah yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 1 misalnya ya. Tipe 1 itu adalah kerusakan insulinnya, sehingga tidak ada insulin yang dihasilkan. Sehingga pada pasien-pasien tipe 1 itu, dia tergantung sama insulin setiap hari, setiap sepanjang hidupnya. Ya. Kemudian kalau yang tipe 2, itu insulinnya ada yang dihasilkan, tapi insulin ini sudah resisten dengan glukosa yang ada, sehingga tidak mampu dia ambil, kemudian dia mau masuk ke dalam sel. Nah, kita lihat lagi. Pindah ya? Udah? Halo? Ya, Pak. Ya, pindah ya. Nah, ini ini akan terbentuk pembentukan insulin yang normal. Ya. Di mana ada stimulus glukosa yang kita makanan yang ada kita konsumsi, sehingga akan terbentuk insulin keluar untuk mengambil glukosa itu. Kemudian dia akan bawa ke dalam darah. Inilah yang terjadi pada diabetes mellitus. Ya, kita lihat di sini terjadi penurunan insulin, di mana insulin ini nantinya tidak bisa membawa masuk ke dalam sel, ya. Nah, sehingga glukosa ini tidak berada di luar daripada darah.
ya. Nah, sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa di dalam darah, ya. Nah, itu yang dikatakan hiperglikemik misalnya, ya. Jadi lebih jelasnya kalau Anda sudah nonton video YouTube-nya, itu Anda lebih jelas lagi bagaimana peranan daripada insulin, bagaimana peranan daripada glukosa untuk menghasilkan energi sehingga tubuh kita atau sel-sel yang ada dalam tubuh kita menjadi bisa untuk melakukan aktivitas, ada energi ada yang dihasilkan sehingga kita bisa melakukan aktivitas keseharian. Ya. Jadi pada dasarnya untuk memahami daripada diabetes di sini yang paling penting yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui bagaimana proses normal daripada metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi ada beberapa hal yang penting kita pahami bahwa pertama bahwa gula atau yang dikenal dengan glukosa ini masuk ke dalam pembuluh darah kita, ya. Nah, glukosa inilah adalah sebagai sumber daripada energi yang ada di dalam tubuh kita sehingga energi yang dihasilkan oleh makanan yang kita konsumsi tadi akan digunakan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua adalah organ yang dikenal atau yang disebut dengan pankreas, yang inilah yang akan membuat atau memproduksi yang namanya insulin, ya. Nah, peranan daripada insulin di sini adalah dia yang akan membawa glukosa masuk ke dalam darah, nanti dia masuk ke dalam otot, dia masuk ke dalam lemak, dia masuk ke dalam sel-sel hati. Nah, kemudian nantinya dia akan berfungsi sebagai energinya atau boleh dikata bahwa sebagai minyak pelumasnya lah sehingga kita bisa menghasilkan energi yang kita bisa lakukan. Jadi dia akan tersimpan itu di otot, kemudian di lemak, kemudian sel-sel hati, ya. Nah, dengan orang yang mengalami diabetes mellitus, maka dia akan mengalami peningkatan kadar glukosa di dalam darah, ya. Jadi kadar gulanya di dalam darah akan terjadi peningkatan sehingga itu yang dikenal dengan kencing manis misalnya, ya, karena adanya gula yang banyak di dalam darah sehingga kalau pokoknya dia kencing misalnya itu akan manis, ya, sehingga nanti dikerubuti semut misalnya, ya. Ternyata setelah dites gula darahnya juga dengan alat glukometer ternyata terjadi peningkatan misalnya. Yang seharusnya 120 ke bawah dia 120 ke atas misalnya. Nah ini yang terjadi sehingga nantinya pankreas tidak cukup untuk memproduksi insulin sehingga otot, lemak dan sebagainya itu mempunyai respon yang kurang terhadap insulin ini atau bisa saja dua-duanya tidak mengalami hal demikian, ya. Nah, dari beberapa literatur yang ada sekarang bahwa ada 3 kelompok diabetes mellitus yang ada sekarang. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini biasanya diagnosa pada anak kecil. Jadi sejak kecil dia mengalami hal demikian. Kenapa dia mengalami hal demikian? Karena itu adalah keturunan. Bisa dari ibunya, kemudian dari anaknya sehingga nanti dia akan lahir dalam posisi diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 dari literatur yang sebelumnya yang sudah berkembang sekarang itu dulu dikenal dengan ketergantungan sama insulin karena dia seumur hidupnya itu tergantung insulin karena memang produksi insulin yang dari pankreas itu tidak dihasilkan sehingga menjadi masalah sepanjang hidupnya. Dia harus disuntik insulin, diinjeksi setiap hari, setiap dia mau makan dia harus diinjeksi insulin sehingga akan membutuhkan biaya yang besar misalnya. Nah ini, jadi tubuh itu sedikit sekali atau bahkan tidak ada insulin yang dihasilkan. Itu tipe 1, ya. Kemudian yang tipe kedua. Tipe 2 ini jadi sepanjang tipe 1 kemudian juga ada tipe 2. Nah, ini yang tipe 2 ini biasanya pada orang dewasa misalnya, ya. Jadi pankreas di sini tidak mampu lagi untuk menghasilkan insulin ataukah dalam hal batas-batas glukosa yang normal,
ya. Ya, itu bisa terjadi karena respon tubuh kita terhadap insulin ini sudah mulai, sehingga dikenal yang namanya resistensi insulin. Jadi insulin ada dihasilkan, tapi dia tidak mampu lagi untuk membawa glukosa masuk ke dalam sel. Ya. Jadi ada beberapa hal. Nah, ini yang banyak berkembang di sini, sehingga kondisi-kondisi ini akan terjadi. Nah, apa yang bisa terjadi kita di Indonesia, karena biasanya Indonesia dilematis. Di satu sisi banyak gizi buruk, di satu sisi banyak orang-orang yang sejahtera atau yang mungkin berlebih misalnya, karena banyak misalnya ada obesitas, kegemukan, ya, ada yang orang yang kurang melakukan olahraga dan sebagainya, perubahan gaya hidup, orang sekarang dengan jarinya saja asal ada uang dan sebagainya, pesan makanan saja supaya cepat misalnya bisa ada, ya. Nah, makanannya nanti kita lihat apakah yang sekarang gizinya seimbang, paradigma gizi sekarang gizi harus seimbang antara keseimbangan karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Nah, kalau terlalu berlebihan mengonsumsi karbohidrat, ya ujungnya nanti diabetes mellitus akan terjadi. Tipe yang ketiga adalah gestasional diabetes. Ya. Pak, maaf Pak, ku potong, ndak pindah-pindah lagi slide tab Pak. Pindah lagi. Memang belum dikasih pindah? Tidak pindah-pindah terus sih, Pak. Udah pindah dari tadi, Pak. Masih di slide ke-6, Ki. Oh. Okay. Ini pindah ya? Iya, Pak. Pindah ya? Iya, Ya, Pak. Pak. Iya. Ya. Tipe yang ketiga yaitu tipe yang ketiga itu gestasional diabetes. Ya. Gestasional diabetes di sini ini yang dikenal dengan diabetes kehamilan. Jadi orang yang mengalami kehamilan terjadi peningkatan kadar glukosa darahnya. Apa yang bisa terjadi adalah karena terjadi peningkatan kadar glukosa darah sehingga akan berdampak terhadap anaknya lahir. Nantinya anaknya mempunyai berat badan yang berlebih misalnya. Sebenarnya normalnya sampai 3 kilo atau 3,5 kilo, tapi bisa dia sampai 5 kilo anaknya lahir misalnya. Sehingga akan mengancam juga ibunya nantinya, apakah nanti terjadi kematian pada saat melahirkan ataukah anaknya selamat dan sebagainya. Ya, itu diabetes gestasional. Tapi diabetes gestasional ini bisa saja akan terjadi diabetes pada kehamilan, tapi akan berlanjut lagi setelah dia hamil misalnya menjadi diabetes yang menetap misalnya. Ya. Ya. Ini yang kita akan lihat di sini prosesnya. Di YouTube-nya sudah jelas sekali bagaimana insulin itu bekerja, kemudian masuk ke dalam darah, kemudian dalam darah dia akan mengalirkan ke organ-organ di mana dibutuhkan oleh sel untuk pertumbuhan dan energi. Ya. Ini insulin yang normal, misalnya, jadi setiap kita mengonsumsi karbohidrat akan ada stimulus keluar insulin. Ya. Kemudian masuk ke dalam darah, kemudian di kapiler-kapiler darah akan dikirimkan ke jaringan tubuh kita. Kalau yang ini terjadi kerusakan pada insulinnya, pankreasnya, ya, sehingga insulin ini tidak dihasilkan, sehingga glukosa yang ada di luar ini akan banyak di aliran darah, ya, ini yang terjadi. Respon terhadap peningkatan kadar glukosa darah insulin ini nanti akan pankreas akan mensekresi hormon insulin. Pada tipe 1 di mana pankreas ini mengalami kerusakan, ya. Nah, sehingga tidak dihasilkan insulin. Nah, ini ada beberapa kasus yang ada, misalnya di Amerika ada kurang lebih 54 miliar Amerika itu masuk ke dalam pre-diabetik, ya. Ini yang ada sekarang di Indonesia juga, demikian. Banyak orang-orang yang mempunyai faktor risiko dari keluarganya,
kemudian dia menjadi prediabetik misalnya, tapi kalau dia sudah tahu bahwa dia ada keluarga menderita diabetes, dia akan perbaiki pola hidupnya dan sebagainya, dan alhamdulillah misalnya dia tidak jatuh ke dalam diabetes. Ya enggak apa-apa lah, misalnya ada yang diwariskan harta warisan, tapi kalau memangnya ada penyakit-penyakit tertentu mau bagaimana lagi, misalnya ada hipertensi, ada diabetes mellitus yang dari keluarga misalnya ya, ada kanker payudara dan sebagainya ya. Kita harus siap kalau ada riwayat keluarga yang menderita hal demikian, karena lingkungan kita bisa juga mempengaruhi dan hal-hal itu bisa menambah lagi beban untuk terjadinya diabetes. Nah, ini ada beberapa faktor risiko pada diabetes, termasuk ada keluarga, ada saudara, ada saudara laki-laki, saudara perempuan dengan diabetes mellitus. Kemudian obesitas misalnya, kegemukan misalnya. Jadi upayakan tetap dalam berat badan yang normal misalnya ya. Usia di atas 25 tahun, ya, kemudian eknim kita misalnya Asia. Kalau gestasional diabetik misalnya dia membuat bayinya itu lebih dari 9 pound misalnya, lebih dari 4 kilo misalnya ya. Ada riwayat tekanan darah tinggi, kemudian ada trigliseridnya tinggi misalnya ya, kemudian kolesterolnya tinggi ya, bahkan ada yang kurang mager, malas bergerak. Ya, dengan adanya stay at home di sini hanya makan tidur saja, harus hati-hati. Jadi kalau di rumah ya paling tidak harus olahraga lah juga ya, supaya lemak-lemak yang ada atau itu bisa terbakar sehingga terjadi pembakaran sehingga berat badannya tidak akan lebih misalnya. Ya, kalau Anda sekarang sebelum Anda dirumahkan bisa dilihat berat badannya bagaimana misalnya ya. Nah, kemudian di Amerika ini setiap umur 45 tahun itu biasanya dia di screening setiap 3 tahun misalnya. Jadi, nah bagaimana gejalanya yang ada? Jadi pada peningkatan kadar glukosa dalam darah itu ada beberapa masalah problem. Yang kita kenal ada 3 triasenya, yaitu ada polipagi, polidipsi, dan poliuri. Polipagi sering makan, polidipsi sering haus, dan poliuri sering kencing. Nah, ketiga-tiga ini, triasi ini, sehingga itu akan menandakan bahwa bisa saja dia akan masuk ke tahap prediabetik sampai ke tahap diabetes misalnya. Jadi sering-sering haus, kemudian sering lapar, kemudian berat badan menurun, kemudian kelihatan kabur, ya. Nah, pada tipe 2 biasanya perkembangannya lambat, ya. Tapi ada beberapa hal yang terjadi pada orang-orang, terjadi peningkatan kadar glukosa darah, dan biasanya tidak ada juga gejala-gejala yang nampak. Nanti setelah diukur misalnya dengan glukometer, glukosa darahnya ternyata dia mengalami peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Ya. Ini yang simptom pada gejala pada tipe 1 biasanya tampak kurus, kemudian urinasinya, mendawit lulusnya, kemudian nafsu makannya turun, kemudian lemah, nausea, mual, ada mual, ada vomiting, ada muntah. Ya. Biasanya pada periode pertama yang ada akan diagnosis sampai dia mengalami hal ya, sampai masuk ke emergensi misalnya ya. Kemudian tipe 2 ya sama, ada increase tisnya, kemudian urinari, kemudian makan, kemudian lemah, kemudian kelihatan kabur, kemudian kalau ada luka susah sembuhnya, bahkan sampai terjadi impotensi pada laki-laki. Nah, gejala-gejala yang ada ini biasanya dilakukan tes untuk mengetahui bagaimana tes urin, misalnya untuk mengetahui bagaimana glukosa yang ada dalam urin, tetapi bukan salah satu tes yang ada karena masih banyak tes-tes yang lain yang bisa dilakukan. Jadi tesnya paling tidak adalah tes untuk mengetahui kadar glukosa pada saat dia puasa atau kadar glukosa pada saat sekarang misalnya ya. Jadi diabetes biasanya terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah lebih dari 126 misalnya ya.
Jadi antara 100 sampai 96, kemudian nantinya pada saat dia puasa, ternyata dia mengalami peningkatan kadar glukosa lebih dari 126. Itu sudah mulai masuk ke dalam tahap prediabetes. Nanti dites lagi selanjutnya, oh ternyata dia risiko pada tipe 2. Kemudian ada pemeriksaan lainnya juga adalah random yang non-fasting tanpa puasa misalnya ya. Biasanya pada saat dia diukur setelah dia makan misalnya ternyata gula darahnya sampai lebih dari 200 misalnya ya. Ya, sehingga ini harus dikonfirmasi terhadap pemeriksaan glukosanya. Kemudian oral glukosa toleransi tesnya ya. Jadi biasanya dia diberikan minuman gula yang sekitar 75 mg, kemudian dia konsumsi, nanti 2 jam kemudian baru dites. Nah, kenapa 2 jam kemudian? Karena dari fisiologi daripada insulin ini nanti dia akan memuncak di jam 2 jam kemudian dia akan menurun. Nah, sehingga saat dia orang diabetes dites oral glukosanya nanti setelah 2 jam terjadi penurunan, tapi pada orang DM ternyata terjadi peningkatan misalnya. Ya. Nah, pemeriksaan lainnya adalah biasanya dengan hemoglobin A1AC-nya. Ini biasanya dilakukan pengukuran pada orang-orang yang mengonsumsi obat kurang lebih 2-3 bulan. Nanti dilihat apakah keberhasilan pengobatan DM-nya itu berhasil atau tidak misalnya ya. Kemudian tes keton, ini untuk mengetahui pada DM1, karena keton ini biasanya dilakukan untuk urin sampelnya, untuk mengetahui apakah ada keton yang ada di dalam tubuhnya. Dalam hal ini pembelahan yang dihasilkan dari pecahan daripada lemak yang ada. Nah, keton test ini biasanya untuk mengetahui pada penyakit yang ada, misalnya ada pneumonik, kemudian serangan jantung misalnya ya. Nah ini alat glukometer yang biasa Anda lihat masing-masing untuk mengetahui kadar glukosa di dalam darah. Ya. Kemudian yang penting juga misalnya kalau ada injeksi insulin pumpnya ya. Injeksi insulin pump biasanya pada orang diabetes mellitus tipe 1 itu sudah diatur sedemikian rupa, ini adalah unit yang dihasilkan, kemudian nanti setelah jam berapa baru dia suntikan. Pada daerah subkutan, apakah daerah perut, daerah deltoid misalnya lengan, atau ke daerah paha atau daerah abdomen misalnya ya. Yang penting disuntikan secara subkutan karena di situ akan menghasilkan respon obatnya akan berpengaruh. Jadi ini misalnya insersinya di bagian subkutan yang ada lemaknya. Kalau sampai ke otot itu tidak akan menimbulkan efek yang ada. Jadi dosisnya sesuai instruksi yang ada, kemudian dimasukkan ya, diinjeksikan. Kalau ini injeksi pun sendiri sudah diatur, kemudian dia akan terinjeksi sendiri. Ini pada orang-orang yang memang insulin tipe 1 atau tipe diabetes mellitus tipe 2 yang harus membutuhkan selain obat oral, dia juga perlu disuntik. Ya. Kemudian support group di sini adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan diabetes mellitus, karena keluarga berperan dalam membantu pada orang-orang yang diabetes mellitus supaya nantinya bagaimana dia pengaturan makannya, bagaimana pengaturan obatnya, sehingga dia patuh terhadap pengobatan, sehingga mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang bisa berakibat pada diabetes mellitus. Kemudian prognosisnya ada bahwa dengan adanya kadar glukosa darah yang tinggi, maka komplikasi-komplikasi itu bisa dihindari misalnya ya. Jadi karena komplikasi yang ini banyak ya, mulai dari ginjal, mulai dari mata, mulai dari saraf, mulai dari jantung dan sebagainya sampai terjadinya stroke dan sebagainya. Itulah yang kita harapkan, bahwa dengan adanya pencegahan-pencegahan yang dilakukan, maka komplikasi bisa diharapkan tidak terjadi misalnya. Ya, ini komplikasi-komplikasi yang ada mulai dari hiperglikemik, kemudian diabetes retinopati, nefropati, diabetes neuropati, ya peripheral, ya banyak yang bisa berakibat. Ini contohnya pada mata, normal retinanya, kemudian retinopati, ya,
ada perdarahan, dan ada aneurisma. Dan yang biasa juga yang kita dapati adalah adanya luka yang susah sembuh misalnya ya. Karena aliran darah kita ini normalnya ya, aliran darah kita mulai dari jantung kemudian ke seluruh tubuh sehingga bisa terlayuri semua ini. Pada orang yang mengalami diabetes mellitus karena adanya kekenalan darah kemudian sumbatan aliran darah yang ada sehingga daerah-daerah terjauh ini tidak teraliri aliran darah. Sehingga kalau ada perlukaan di sini biasanya nutrisi yang ada, O2 yang ada ke jaringan luka ini tidak sampai sehingga ini akan terjadi kematian. Ujung-ujungnya biasanya amputasi ya. Dengan adanya perawatan luka pada DM sekarang supaya mencegah terjadi amputasi, kita bisa minimalkan amputasi. Kalau amputasi ya sudah lah, cacat lah semua umur hidup kan. Nah, ini sampai terjadi kaki diabetik kan ini komplikasi yang kita hindari ini kan demikian. Sehingga dengan adanya perawatan ini, kalau ditusuk masuk ini ada rongga di sini kosong ini, karena adanya kematian jaringan yang ada karena aliran darah ke sana tidak lancar lagi, ya, ya sampai terjadi gangren diabetik misalnya, ya paling tidak kalau sudah hitam-hitam begini, gangren begini, agar supaya tidak menyebar, ya harus diamputasi bagian atasnya, ya. Ini gas gangren ini bau yang khas, kemudian ini bisa menyebar cepat ini ke tubuh. Nah inilah juga yang biasa orang awam katakan ada DM atau kencing manis yang kering, ada yang basah, itu dilihat biasanya dari lukanya. Kalau basah biasanya karena ada luka misalnya, kalau kering biasanya diabetes tapi tidak ada pelukaan. Itu orang awam biasanya. Nah ini komplikasi aterosklerosis, kemudian kanker kolon dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi bagaimana kita mencegah adalah bagaimana berat badan ideal, ya kemudian bagaimana lifestyle gaya hidup kita, makan makanan jangan yang berlebih-lebihan, kelebihan lemak, kelebihan karbohidrat dan sebagainya, tapi makan yang sewajarnya misalnya ya, yang mengandung makanan-makanan yang ada karbohidratnya semua dan seimbang. Ya, saya kira itu saja yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum dengan diabetes mellitus. Mungkin ada pengalaman diabetes mellitus. Siapa namanya? Oh, bertanya, Pak. Ya, siapa namanya? Andriani, Pak. Andriani, ya silakan Andriani. Ya, kan kalau misalnya Pak, itu tadi kita bilang pencegahannya dengan berat badan ideal. Nah, bagaimana caranya itu Pak dihitung, bilang ini berat badan tak ideal, bagaimana cara penghitungannya itu Pak? Oh ya, belum pernah belajar gizi ya, belum ya? Ya. Jadi berat badan ideal itu biasanya diukur dari tinggi badan, dikurang 100, dikurang dari 10%. Nah, nanti di situ kelihatan berat badannya. Jadi kalau tinggi badannya 150, misalnya dikurang 150, ya. Jadi 50 itu dikurang lagi 10%-nya. Jadi sekitar 40 berapa ya? 50 dari 10% berapa? Berapa Andre ini? Ya Pak. Misalnya Andriani tinggi badannya berapa sekarang? 161 kalau tidak salah Pak. 161 dikurang 100, berarti 61 kan? Iya. Ya, 61 dikurang 10%. Kurang 10%. Iya. Berapa nih Pak? Coba hitung. Ya. 54,9. 54 sampai 55 ya. Ya. Jadi begitulah berat idealnya Andriani sejumlah itu. Ya, jadi kalau lebih dari situ berarti sudah masuk ke dalam tahap berat badan lebih sampai jadi ya. Jadi rumusnya itu tadi cari berat badan idealnya dulu. Jadi tinggi badan dikurang 100, kurang 10%. Ya. Oh ya Pak, Ya, terima ada lagi kasih, mungkin? Pak.
Iya, iya, terima kasih. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan mengenai diabetes mellitus. Karena berawat pasien DM atau apa? Pak, saya Pak. Isra. Iya. Boleh? Iya, silakan, Tadi silakan. yang luka di bagian apa namanya, gas? Luka di bagian apa? Bagian paha, gas gangren. Gangren. Ya, di paha atau di kaki misalnya. Ya, Amputasi mulai dari bagian mananya, Pak? ya. Jadi dilihat dari lukanya kakinya misalnya. Kalau luka kakinya itu pada bagian jari-jarinya, bisa sampai diambil misalnya di bagian sampai di apa namanya nih, di tulang apa lagi namanya? Pokoknya sampai di atas di bawah ujung kakinya misalnya ya, diambil. Bisa diambil juga jari-jarinya dibuang semuanya misalnya. Kalau pemain jari kedua, tiga bisa diangkat misalnya. Kalau sudah terjadi luka bisa diangkat itu. Kalau nyebar lagi ke atas, bisa bagian atasnya lagi sampai semua jari-jarinya tidak ada misalnya ya. Sebab kalau yang namanya gangren itu adalah pertumbuhan daripada bakteri yang ada, yang bukan hanya bakteri. Kalau bakteri itu kan ada yang butuh O2, ada yang tidak membutuhkan O2. Kalau gangren itu bakterinya tanpa O2 saja dia bisa hidup, sehingga itu berkembang lebih cepat. Sehingga bisa dilakukan amputasi. Tapi kalau pemainnya lukanya masih bagus, maka dilakukan perawatan luka dan sebagainya, kemudian diperbaiki pola makannya, kemudian lagi minum obatnya teratur, sehingga penyembuhan lukanya bisa maksimal, sehingga nanti tidak ada amputasi yang terjadi. Kira itu Isra. Ya. Pak, saya Pak mau tanya. Ya, siapa? Dewi siapa? Saya Pak. Dewi, bukan? Iya, Dewi Sinta Pak. Ya, Dewi silakan. Pak, kan luka terbuka yang besar itu Pak, tidak ada tanda-tanda awalnya bilang mau terjadi luka bakar begitu Pak. Luka. Kenapa kebanyakan orang pasti terbuka, pasti mau kayak diamputasi kakinya Pak baru dibawa. Iya. Tidak ada tanda awalnya Pak. Iya. Sebenarnya Terima kasih, pada iya, terima kasih Dewi. Jadi sebenarnya pada orang yang mengalami luka diabetes mellitus itu pertama karena pada daerah-daerah jari daerah-daerah kakinya itu biasanya dia mati rasa di situ, ya. Sehingga pada pasien-pasien DM itu biasanya dia lupa bahwa dia sudah pernah tertusuk paku tindis misalnya atau apa, ya lama-lama dia akan berkembang gitu. Ya, karena dia tidak tahu bahwa dia menderita DM. Ya, sehingga lama-lama lukanya itu akan melebar terus-menerus. Jadi progresif itu akan tetap ada. Jadi secara mulai dari kecil sampai besar dan sebagainya. Tapi biasanya kadang-kala dianggap saja lukanya biasa misalnya ya. Nah, nanti akan sembuh sendiri. Tapi lama-kelamaan tidak sembuh-sembuh juga. Nanti setelah dia ada kelainan, bahkan sampai menyebar kemana-mana, bahkan tidak bisa lagi dia tahan sakitnya, sehingga dia baru datang ke pelayanan kesehatan. Nanti setelah dites gula darahnya ternyata dia diabetes mellitus. Jadi tidak mungkin langsung terjadi luka gangren begitu misalnya, menghitam begitu, tapi ada prosesnya ya, sehingga akan nampak luka DM-nya karena sudah terlalu lama lukanya dia simpan, sehingga akan terjadilah ulkus diabetik namanya, ya, bahkan terjadi luka gangren ya. Itu Dewi. Oh iya Pak. Ya. Tapi diabetes juga bisa menyebabkan kematian Pak.
atau Ya, terjadi komplikasi. ya, justru diabetes itulah yang akan menyebabkan kematiannya, ya. Jadi dari diabetes ini nantinya karena peningkatan kadar glukosa dalam darahnya sehingga gampang terjadi komplikasi-komplikasi yang ada sehingga akan terjadi proses kematian. Komplikasinya dia ke ginjal, dia ke saraf, dia ke pembuluh darah misalnya, dia stroke, dia gangguan jantung misalnya. Sekarang kan dengan adanya COVID-19 ini, kalau ada penyakit DM yang menyertainya itu akan lebih tinggi risikonya untuk terjadi kematian dibanding dengan tidak ada penyakitnya, kemudian dia terinfeksi COVID. Ya, itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau ada riwayat DM misalnya atau ada penyakit DM-nya harus hati-hati jangan sampai terinfeksi lagi oleh corona ini misalnya ya. Ya, jadi penyebab kematiannya itu karena ada komplikasi-komplikasi yang ada sehingga akan terjadi kematian. Ya. Ya, saya kira itu Dewi. Silakan kalau ada Saya, yang Pak. lain. Ya. Terima kasih, Pak. Siapa? Saya, Pak. Erika. Ya. Kenapa? Ya, Erika silakan. Begini, Pak, kan waktu di rumah sakit, pernah Kak dinas di rumah sakit Pak SMK. Iya. Terus ada pasien DM yang gangreng, tapi ada pusnya, Pak. Terus berulat. Itu, Iya. Pak, pengobatannya, perawatannya dikasih keringkil lukanya atau langsung diamputasi, Pak. Nah itu kalau ada hal demikian, itu yang saya katakan tadi. Kalau umpamanya lukanya masih bisa dirawat, silakan dirawat supaya nantinya tidak ada amputasi yang ada. Jadi kalau ada lukanya, busuknya, itu busuknya lukanya setiap hari. Tapi ditunjukkan lagi dari pertama dari pengobatan yang dilakukan secara teratur obatnya, obat-obat darahnya, kemudian sehingga nanti terjadi penurunan kadar glukosa dalam darah. Nanti kadar glukosa dalam darahnya turun, kemudian perawatan lukanya juga jalan dengan baik, diatur makannya, jangan sampai makan yang tinggi karbohidrat lagi sehingga gulanya tetap saja tinggi. Nah, kalau umpamanya sudah dilakukan perawatan, toh akhirnya masih melebar kemana-mana itu lukanya, maka itulah tindakan paling akhir adalah amputasi. Ya, jadi kalau selama ini kita perawat itu mengupayakan agar supaya tidak ada amputasi, no amputasi. Dengan adanya klinik-klinik luka yang mandiri yang dilakukan oleh perawat-perawat yang ada sekarang, itu minimalkan adanya amputasi yang ada. Kalau bisa dirawat, ya dirawat lukanya sampai dia bisa sembuh. Tapi dengan cara itu tadi, di obatnya harus, kemudian dietnya, ya, supaya terjadi penurunan kadar glukosa dalam darah. Ya, saya kira itu, Erika. Ya. Kasih, Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Silakan kalau masih ada yang lain tentang diabetes mellitusnya. Saya, Pak. Ya. Ya, Mariama ya. Ya, silakan. Ya, Pak. Yang itu yang diabetes basah sama yang kering, Pak. Mana yang lebih tingkat berbahayanya, Pak? Diabetes basah atau diabetes kering? Jadi diabetes basah dan kering itu orang awam mengatakan bahwa ada diabetes basah dan diabetes kering, ya. Kalau yang mana yang lebih berbahaya itu kita tidak bisa pastikan yang mana lebih berbahaya. Nanti kita lihat bagaimana dengan kadar glukosa darahnya di dalam darah atau dia mengalami hiperglikemik. Jadi kalau umpamanya diabetes basah kan pertama dia harus, karena ada lukanya ya, ada dua hal yang dikontrol gula darahnya, kemudian dibersihkan lukanya, dirawat lukanya. Kalau yang kering hanya gula darahnya saja dikendalikan tanpa ada luka. Jadi, tapi walaupun dia tidak ada luka, tapi kadar glukosa darahnya tinggi, maka akan berisiko komplikasi-komplikasi yang lain bisa muncul. Ya, komplikasi yang lainnya bisa ke jantungnya, bisa ke sarafnya, bisa ke ginjalnya, sehingga akan berpotensi juga akan mempercepat kematian misalnya ya.
Tapi kalau umpamanya orang yang diabetes basal karena ada lukanya, kemudian lukanya disembuhkan dengan baik, kemudian kadar gulanya bisa dikendalikan dengan baik, maka masih bisa bertahan sampai sembuh lukanya. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana mengendalikan kadar glukosa dalam darah. Nah, mengendalikan kadar glukosa dalam darah dengan dietnya yang teratur, dengan 3J misalnya, ya, sesuai dengan jadwal, jenis makanan, dan bagaimana konsumsi makanannya itu harus jelas. Sehingga nanti yang kedua adalah pengendalian kadar glukosa darahnya dengan obat-obat yang ada. Apakah dia menggunakan obat oral DM ataukah injeksi dengan insulin untuk menurunkan kadar glukosa darahnya. Jadi Mariam, itu tergantung dari pengendalian kadar glukosa darahnya, ya. Nah, sehingga yang mana yang lebih Iya, cepat Pak. berbahaya. Makasih, Iya, Pak. iya, Iya, Pak. iya. Ada lagi Makasih, yang lain Pak. mungkin? Silakan kalau ada yang lain. Saya Pak. Siapa? Saya, Pak. Erika. Erika lagi ya. Silakan, Kak. Pak, kalau perokok itu apa? Berpotensi terkena diabetes, Pak. Iya. Semua orang itu berpotensi untuk terjadinya diabetes mellitus. Ya. Cuma ada orang yang mempunyai faktor risiko, itu tadi yang saya katakan tadi, ada riwayat dari keluarganya, apakah dari ibunya, dari bapaknya, atau dari saudara-saudaranya yang lain, sehingga dia mempunyai faktor risiko. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia mempunyai gaya hidup yang kayak sekarang misalnya orang cepat saji semua, makanan-makanannya tidak terkontrol semua. Dulu kan kakek nenek kita makannya sayur, kemudian ikannya, kemudian buahnya dan sebagainya. Ya kalau anda sekarang, generasi sekarang ya, generasi milenial biasanya makannya cepat saji semua, ya. Yang penting apa saja, kemudian dia malas bergerak, misalnya makan di rumah sambil nonton dengan cemilannya coklat apa dan sebagainya, ya. Kemudian dia makan makanan yang bisa saja, apakah dia itu karbohidratnya tinggi, sudah makan, kemudian ditambah lagi es teh manis misalnya, ya. Kemudian makanan-makanan apakah yang bersoda semua, ya. Itu juga akan memicu terjadinya diabetes mellitus. Ditambah lagi kalau orang perokok, karena perokok juga kalau ada riwayat-riwayatnya dia mengalami hal demikian, itu akan memperparah lagi. Ada riwayat keluarganya, kemudian dia perokok juga misalnya, itu akan beresiko lagi terhadap kejadian diabetes mellitusnya, ya. Ya, karena kalau dia sudah diabetes mellitus, maka daya imunitasnya itu semakin menurun, sehingga infeksi-infeksi yang ada bisa muncul, mudah sekali terkena infeksi, misalnya, ya. Sehingga harus hati-hati pada orang diabetes, karena penyakit-penyakit yang lain bisa muncul karena itu tadi daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun, ya. Ya, saya kira itu, Erika. Ya, Makasih, silakan Pak. kalau masih ada. Iya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke bahasan yang kedua, yaitu hipertiroid, ya.
Belum muncul ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Udah ya? Iya, Pak. Udah. Iya, Pak, ada Mi. Ada Mi, Pak. Ya. Ya. Sekarang kita lihat pada hipertiroid ya. Nah, kalau kita berbicara hipertiroidisme, kita berbicara mengenai hormon tiroid ya. Apa itu hormon tiroid? Ya, bagaimana macam itu? Ada sih. Ya. Ini. Iya, ada Ya. Pak. Jadi ini pada hormon tiroid ini biasanya ada di atas trachea ya. Ini kelenjar tiroid, nanti dia akan menghasilkan hormon tiroid ya. Kelenjar tiroid, kemudian ini paratiroidnya, kemudian di atasnya ada larin, kemudian ada headbone-nya dan epiglotisnya. Ya. Ya. Gimana itu kelenjar tiroid? Slide-nya pindah ya? Udah? Halo? Iya, Pak. Oh, pindah aja. Ya. Pindah. Ya. Jadi, di fisiologi kita sudah mempelajari pada kelenjar endokrin kita, salah satunya adalah kelenjar tiroid. Ya, pindah. Pindah aja. Iya. Iya. Iya, Pak. Pak. Ya. Jadi kelenjar tiroid ini mensekresi yang namanya hormon tiroiditironin atau yang dikenal dengan T3, kemudian hormon tiroksin atau tetraiodotirinon atau T4. Nah, inilah yang disekresikan oleh hormon kelenjar tiroid ini, yang pada kelenjar tiroid menghasilkan hormon ini. Nah, ke tiroid ini nanti tergantung dari kebutuhan yang ada pada yodium, sekitar 50 mg per tahun atau 1 mg per minggu misalnya ya. Nah, depresiasi yodium ini akan menimbulkan terjadinya mental retardasi atau retardasi mental yang ada. Nah, ada beberapa daerah-daerah yang mempunyai gonadotropik area atau daerah yang mempunyai tanah yang tidak mengandung yodium ya. Jadi misalnya pada daerah-daerah pegunungan itu sumber yodiumnya terbatas sehingga harus diambil pada daerah-daerah yang daerah nelayan atau dataran yang bisa menghasilkan yodium. Nah, kemudian sintesis daripada hormon tiroid itu dari yodium yang ada dari makanan, kemudian masuk ke dalam plasma dalam bentuk iodid, atau yang dikenal dengan J ini, ya. Jadi J ini nanti berubah menjadi iodium, kemudian berubah lagi menjadi tiroglobulin, menjadi tiroglobulin, kemudian tiroksin, kemudian ini dengan bantuan enzim lisosomal protease diubah menjadi tiroglobulin dan tiroksin ya. Nah, ini yang sintesis daripada hormon tiroid. Kemudian yang paling penting juga kita pahami apa sebenarnya efek metabolik daripada hormon tiroid ini. Ya. Yang pertama adalah merangsang metabolisme pada umumnya di dalam tubuh kita, kecuali di otak, retina, limfa, testis, dan paru ya. Jadi metabolisme yang ada dalam tubuh kita diatur oleh hormon tiroid ini ya. Kemudian metabolisme karbohidrat, protein, lemak, ya, pertumbuhan tulang juga dipengaruhi daripada hormon tiroid ini. Sehingga kalau ada kondisi-kondisi apakah dia hipertiroid atau hipotiroid yang kita akan bahas selanjutnya, nah inilah yang bisa terjadi. Pertumbuhannya menjadi lambat kalau dia hipo, kemudian pertumbuhannya metabolismenya lebih cepat kalau dia hiper misalnya.
Nah, ini yang kita pahami dulu hormon tiroid itu efeknya. Nah, ini kalau abnormalnya ada hiper dan ada hipo. Jadi kita pahami bersama bahwa kecenderungan daripada kelenjar endokrin kita itu menghasilkan atau mensekresikan hormonnya dalam upaya tubuhnya dalam upaya tidak terlalu berlebihan yang disekresikan, tidak juga terlalu kurang, tapi dalam keadaan yang homeostasis. Kapan seseorang sekresi hormonnya berlebih, maka itu akan terjadi hiper. Kapan dia sekresinya itu lambat, maka terjadi hipo misalnya. Nah, beberapa kejadian-kejadian yang ada, kalau dia hiper, maka ada gejala-gejalanya. Ya, ada namanya intoleransi panas, misalnya, ada esotalmus, berkeringat, rasa lelah, tidak bisa tidur, dan berat badannya menurun. Kalau terjadi hipotiroid, hipertiroid, ya. Jadi ini ada penyebabnya, ada conjunction thyroid stimulation-nya, sehingga ada antibodi yang mirip thyroxine stimulation hormone sehingga memproduksi steroid dan meningkatkan thyroxine. Dan ada juga adenoma kelenjar tiroid. Abnormal kedua adalah hipotiroid atau yang dikenal dengan gonadotrophogenesis. Jadi proses terbentuknya pembesaran kelenjar tiroid atau terjadi pengecilan kelenjar tiroidnya. Ya, sehingga terjadinya ada retensi tiroid yang ada di situ, ya, ada polikel atau ada tumor yang ada. Nah, penyebabnya itu bisa karena adanya defisiensi daripada yodium. Ya, ada defisiensi yodium misalnya pada daerah dataran tinggi, misalnya daerah satu, daerah Sopeng, misalnya ada penyakit gondok yang ditemukan, ya, ada goiter endemik atau ada genotypic area di mana daerah-daerah ini agak kurang yodium yang ada sehingga akan tinggi penyakit-penyakit pembesaran kelenjar gondok misalnya. Ya. Nah ini fotomekanismenya bagaimana hipotalamus akan menghasilkan pada epifisis anterior, kemudian merangsang kelenjar tiroid, kemudian tiroglobulin meningkat, kemudian sel kelenjar membesar pada tiroid ini. Kemudian tiroksin T2 T4 menurun sehingga oleh karena yodiumnya tidak ada sehingga ada pembahasan negatif terjadi peningkatan TSH-nya sehingga kelenjar tiroid besar sehingga banyak tiroglobulin atau sel-sel kelenjar yang membesar di sini. Ya. Yang kedua adalah ada goiter koloid non toksik idiopatik. Jumlah sekresi hormon tiroid normal tapi sekresinya tertahan oleh tiroiditis yang ringan. Yang ketiga adalah ada thiocyanat antitiroid yang menghambat iodin pumpnya dan ada thiokarbonat yang menghambat iodinasi. Jadi tadi ada dua, ada hiper dan ada hiponya, ya. Nah ini yang kita lihat sekarang ya hipernya dulu. Jadi hipertiroid ini adalah kondisi di mana kadar hormon tiroid dalam darah itu berlebih. Jadi sekresinya banyak sekali yang dihasilkan. Nah, itu yang tidak bisa dihambat. Nah penyebabnya itu ada berbagai macam pola daripada hormon spesifik ini. Pertama, hipotiroidisme ini dapat terjadi akibat disfungsi daripada kelenjar tiroid. Kemudian hipofisis atau hipotalamus, ya. Nah, ini bisa berjadi di sini. Kemudian peningkatan daripada TSH akibat malfungsi kelenjar tiroid akan disertai penurunan TSH dan pembalik terhadap pelepasan keduanya. Dan yang kedua, hipertiroidisme juga bisa terjadi akibat malfungsi daripada kelenjar kadar hormon tiroid dan TSH yang tinggi ini. Ya. Ini juga yang bisa berakibat TSH akan rendah karena pembalik negatif. Bisa juga karena malfungsi hipotalamus memperlihatkan hipertiroid yang tinggi, ya. Nah, ini penyakit-penyakit yang pada hipotalamus, mulai dari yang namanya Graves, ya. Nah, penyebab ini yang tersering pada hipotiroidisme karena suatu penyakit atau imun, ya. Kemudian antibodi immunoglobulin G ini yang disebut dengan perangsang daripada thyroid stimulation imunitas, ya. Meningkatkan hormon tiroid tapi tidak mengalami pembalik negatif. Kadar TSH dan TRH yang rendah, keduanya berespon terhadap peningkatan kadar hormon tiroid, ya.
Tapi penyakit ini belum diketahui, namun tampaknya ya predikasinya adalah penyakit genetik ya. Yang paling sering di sini adalah orang yang berusia 20-an sampai dengan 30-an tahun. Kemudian gondok nodular yang kedua. Gondok nodular ini ukuran kelenjar tiroidnya karena peningkatan kebutuhan akan hormon tiroid. Ya. Ini peningkatan kebutuhan tiroid ini terjadi pada saat selama periode pertumbuhan atau kebutuhan metabolik yang tinggi, misalnya pada orang pubertas atau kehamilan. Pada orang hamil karena ada pertumbuhan janin juga sehingga metabolisme tinggi, sehingga kelenjar tiroid juga akan membesar di situ. Tapi itu normal saja akan terjadi. Tapi dalam hal ini peningkatan hormon tiroid disebabkan oleh pengaktifan hipotalamus, pas metabolisme tubuh sehingga disertai peningkatan TRH dan TSH. Apabila kebutuhan hormon tiroid berkurang, ukuran kelenjar tiroid biasanya kembali normal, misalnya pada orang yang hamil atau pubertas. Itu kembali normal lagi. Kadang-kadang terjadi perubahan yang irreversibel. Nah, kelenjar tidak mengecil. Nah, kelenjar yang besar ini walaupun tidak selalu tetap memproduksi hormon tiroid dalam jumlah berlebihan. Nah, ini masalahnya. Walaupun dia tidak besar, tapi tetap saja memproduksi hormon tiroid yang berlebihan karena dia mengalami hipertiroidisme tadi. Nah, apabila individu ini bersangkutan mengalami hipertiroidisme, maka keadaan ini disebut dengan gondok nodular toksik. Sehingga ada yang dikenal juga dengan gondok yang beracun misalnya ya. Kita dengar ada gondok yang tidak beracun. Karena tetap saja dia mengalami hipertiroidisme ya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya adenoma. Adenoma di sini karena ada pembesaran pada kelenjar tiroid, bisa karena penghasil TSH-nya atau penyakit pada hipotalamus. Nah, ini etiologinya bagaimana hipotalamus ini merangsang tropin releasing hormon TRH, kemudian superior, kemudian menstimulasi TSH, kemudian kelenjar tiroid, kemudian menghasilkan hormon tironin dan tetratironin. Ini efeknya metabolisme yang ada pada tubuh kita. Jadi bagaimana produksi daripada metabolisme rate-nya tinggi, kemudian pertumbuhan daripada sistem saraf pusat kita, terutama simpatik dan sebagainya. Ya, itu efeknya. Nah, ini kalau terjadi fotomekanisme pada hipertiroid, peningkatan T3 dan T4 tadi terjadi peningkatan di hormon tiroid ini. Nah, aktivitas natrium kalium, penggunaan ATP-nya, energi, basal metabolisme meningkat, transportasi glukosa juga meningkat, sehingga glukosa menjadi sekresi insulin meningkat, metabolisme karbohidrat, kemudian protein juga, metabolisme protein, karena itu tadi efek tiroid adalah metabolisme pada karbohidrat, metabolisme pada protein, metabolisme pada lemak, sehingga ini metabolismenya pada menurun, kemudian pada protein, metabolisme protein meningkat, protein menurun, atrofi otot dan sebagainya. Lemak juga ya terjadi peningkatan sehingga berat badan sampai menurun. Nah, ini kita bisa jelaskan di sini ya. Ya, mulai dari penjelasan baganya tadi. Jadi memiliki efek yang besar penurunan natrium, ATP, tiroid, dan transportasi glukosa juga terjadi. Nah, ini yang biasa pada hipertiroid juga bisa terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah. Ya, karena itu tadi peningkatan metabolisme dari basal dari peningkatan transfer glukosa dan protein. Ya. Pada penderita hipertiroid akan terjadi peningkatan metabolisme karbohidrat sehingga berat badannya menurun, meskipun pada penderita ini nafsu makannya meningkat ya, karena terjadi peningkatan plasma peptid asid ya, lemak darah pada plasma, penurunan cadangan lemak ya. Efek tiroid terhadap fungsi otot bereaksi lebih cepat, namun jika berlebihan otot menjadi lemas karena berlebihnya metabolisme protein juga ya. Oleh karena efek yang melelahkan dari hormon tiroid pada otot dan saraf pusat, maka penderita hipertiroid sering merasa capek terus-menerus. Walaupun dia banyak makan, tapi dia sedikit-sedikit capek misalnya. Pada sinus maka timbulnya kesulitan pada tidur pada hormon tiroid. Nah, ini gambaran klinisnya, peningkatan denyut jantung, peningkatan tonus otot, tremor, irritabilitas, peningkatan kepekaan katekolamin, peningkatan laju metabolis basal, penurunan berat badan, rasa lapar, melotot atau hypothalamus, peningkatan
frekuensi buang air besar, gondok biasanya, dan gangguan reproduksi. Ya. Ini exophthalmos, matanya melotot keluar, kelopak matanya keluar. Ya. Sehingga kalau dia pasiennya begini, akan sulit dia tidur, akan sulit dia bercermin misalnya, sehingga akan menakutkan dirinya sendiri misalnya. Ini pembesaran kelenjar gondoknya misalnya. Kemudian ini juga ya punya. Ini gondok nodularnya yang terjadi peningkatan kelenjar gondoknya kalau dia sudah diangkat. Kemudian ini goiter ya. Mungkin banyak yang Anda temukan di lokasi-lokasi Anda atau di sekitar Anda misalnya menemukan hal demikian. Ini exophthalmos kayak burung hantu, matanya keluar ya. Kemudian hiperthyroidism biasanya dilakukan penyuntikan radioaktif misalnya untuk menghambat daripada sekresi daripada hormon tiroid, keluarnya hormon tiroid yang berlebihan, sehingga dihambat dengan suntikan radioaktif misalnya. Ya, ini tes-tes yang dilakukan, nanti dilakukan tes ketiga dan keempat untuk mengetahui bagaimana kondisi daripada hipertiroid. Kalau ini nampak terjadi peningkatan, bahwa dia hipertiroid. Ini tadi kepekaan yang ada sehingga terjadi insulin menyebabkan hiperglikemik. Nah, komplikasinya bisa thyroid storm namanya, ini bisa menyebabkan kematian. Kalau dalam jumlah yang sangat besar, dia jatuhnya cepat, agitasi, tremor, hipertermi, bahkan sampai dengan lebih dari 39 derajat, bahkan kalau tidak diobati bisa menyebabkan kematian. Penatalasannya adalah masalah berada di tingkat kelenjar tiroid. Kalau pengobatan yang dilakukan, maka diberikan obat anti tiroid, bisa menghambat produksi hormon tiroidnya. Tapi kalau tidak, ya bisa diangkat hormon tiroidnya. Ya. Jadi misalnya diberikan iodium, namanya iodium 131 per orang, teratur aktif. Itu merusak. Tapi bisa juga kalau umpamanya dia permanen, kemudian menjadi hipotiroid, sehingga seumur hidupnya dia harus disuntik dengan hormon tiroid. Karena kalau dilakukan tiroidektomi parsial atau seluruhnya diangkat, maka dia berisiko akan terjadi hipotiroid, sehingga akan dilakukan penyuntikan hormon tiroid ini. Karena tiroidnya tadi diangkat semuanya. Ya, itu yang berkaitan dengan hormon hipertiroid ya. Nanti kita lanjut dulu yang hipotiroidnya, harus kalian kita diskusi. Kita lanjut dulu hipotiroidnya deh kalian. Nah, kalau hipotiroidisme ini sebaliknya. Nampak ya? Jelas ya? Udah? Halo? Tidak, Pak. Tidak ada Pak. Ya, jelas ya? Hah? Tidak muncul? Tidak ada, Pak. Dan slide Pak. Yang Nggak dari muncul. Pak, yang thanks, yang gambar anak-anak. Ini cara yang hipotiroid ya? Ada? Iya, ada ya yang hipotiroid? Belum sih Pak. Oh, belum muncul. Muncul Pak. Tidak ada ya Pak. Belum, Pak. Ini ada. Ini hipotiroid ada. Tidak ada, Pak. Ada Pak. Nah, Ini ada. Hipotiroid.
Anda? Ada ya? Iya, Pak. Hipotiroidisme. Hipotiroid. Ada Mi. Ya. Jadi pada hipotiroid itu kebalikannya tadi dari hipotiroid ya. Belum. Ya ini. Ada toh? Ya. Ini pada hipotiroid biasanya tiroidnya mengalami penggigitan ya. Jadi ada tiroid bisa besar atau gondok, ada juga yang kecil. Tergantung penyebab rendahnya kadar hormon tiroid yang ada ya. Ya, ini sama saja tadi bagaimana kerja tiroid sendiri. Nah ini, jadi pada hipotiroid itu suatu keadaan ditandai dengan terjadinya hipofungsi tiroid, gejala lambat diikuti oleh gejala-gejala kegagalan tiroid. Nah, ini terjadi akibat kadar hormon tiroid berada di bawah nilai optimal. Ya. Ini penyebabnya paling sering ditemukan pada orang dewasa, ya. Jadi terjadi Hashimoto di mana sistem imun menyerang kelenjar tiroid. Atrofi kelenjar tiroid bisa menyertai proses penuaan. Kemudian ada defisiensi dan kelebihan iodium. Sering terjadi pada pasien dengan riwayat hipotiroidisme yang menjalani terapi radiodium, kemudian pembedahan atau preparat anti tiroid, jadi mendapat obat anti tiroid misalnya, atau terapi radiasi misalnya pada penanganan kanker kepala dan leher ya, sehingga ini akan mengakibatkan terjadinya hipotiroidisme ya. Ini manifestasi klinis. Kebalikannya tadi, kalau hipotiroid tadi terlalu cepat metabolismenya meningkat sehingga aktivitasnya itu cepat berkeringat dan sebagainya. Kalau ini kebalikannya, kelelahan yang ekstrim terjadi, kerontokan rambut, ya, kuku rapuh, kemudian kulit yang kering sering ditemukan, rasa baal, parestesia pada jari-jari tangan dapat terjadi, kemudian kadang-kadang juga suara menjadi kasar. Nah, pasien mungkin mengeluhkan suara parau. Itu tadi suara parau karena ada pembesaran kelenjar gondok misalnya, sehingga mengakibatkan suaranya menjadi parau misalnya. Nah, itu bisa terjadi. Gangguan haid, misalnya cuma menorragi atau amenorrhea ya. Hipotiroidisme juga menyerang wanita 5 kali lebih sering dibanding pada laki-laki. Paling sering pada usia di antara 30 sampai 60. Ini pembesaran kelenjar gondok yang terjadi. Ya. Jadi hipotiroidisme yang berat mengakibatkan suhu tubuh dan frekuensi nadi menjadi subnormal. Berat badannya meningkat tanpa peningkatan asupan makanan. Jadi proses mental menjadi tumpul, pasien tampak apatis, bicara menjadi lambat, lidah membesar, ukuran tangan kaki bertambah, sering mengeluh konstipasi, ketulian bisa terjadi. Nah, ini menyebabkan terjadinya demensia atau kelupaan, ya, karena perubahan kognitif, kepribadian yang khas. Respirasi yang tidak memadai, apno terjadi pada saat hipotiroidisme berat. Fungsi pleura, ada cairan di pleura, efek perikardial, ada cairan di perikardial, dan kelemahan otot sampai terjadi koma mixidemia. Nah, ini pada patofisiologinya ada dua hal, ada primer, ada sekunder, ya. Ada beberapa tipenya. Primer timbul akibat proses patologis yang bisa merusak kelenjar tiroid, dan sekundernya defisiensi sekresi desa hipofisis atau hipotiroidisme dewasa, ya, atau hipotiroidisme juvenil, atau hipotiroidisme kongenital, kurang hormon tiroidnya sebelum dan segera sudah penderita melahirkan. Nah, ini beberapa kasus mempunyai kelenjar tiroid mengalami atrofi dan tidak mempunyai kelenjar tiroid sama sekali. Nah, pemeriksaan klinis paling tidak pemeriksaan radiologi untuk menunjukkan ada tidak menunjukkan pelambatan. Kemudian tes laboratorium, tiroksin dan tironin, serumnya rendah, kemudian BMI rendah, peningkatan kolesterolnya. Kalau kadar tes serum T3-nya rendah, sebaliknya pada kasus hipotiroidisme sekunder, ketiga pengumpulan tersebut akan rendah. Ini, ya. Nah, terapinya pemberian tiroksin biasanya, ya, pemberian obat-obat dalam dosis rendah, kemudian dosis pemberian insulin pada obat lipoglikemik oral perlu disesuaikan, kemudian obat depresan dan sebagainya. Ya, ya, saya kira itu saja yang berkaitan dengan hipotiroidisme. Ya.
Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan hipotiroid dan hipotiroid. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada pengalamannya, ada keluarga yang pernah melihat kondisi-kondisi hipotiroid dan hipotiroid. Nanti Alifia dilihat anunya, daftar hadirnya ya, teman-temannya yang hadir dari ini. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan hipotiroid dan hipotiroidism. Ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan deh, kalau ada yang ditanyakan. Saya Pak. Iya, silakan. Ya. Kalau kan gondok beracun itu cara pengobatannya bagaimana Pak? Isra. Kenapa? Ulangi. Kalau gondok beracun. Gondok beracun. Ya. Atau mungkin Jadi, ada terapi. Ya. Jadi kalau gondok yang beracun itu atau yang nodular toksik itu bisa dilakukan pengobatan, nanti dilihat dulu, diperiksa dulu peningkatan kadar hormon T3 dan T4-nya, tironin dan tetratironinnya. Kalau terjadi peningkatan, baru dilakukan pengobatan untuk menghambat daripada pertumbuhan, menghambat daripada sekresi hormon tiroid. Jadi diberikan obat anti tiroid. Jadi diberikan obat anti tiroid untuk menghambat pertumbuhannya. Kemudian sehingga nanti terjadi penurunan sekresi daripada hormon tiroidnya tadi, T3 dan T4-nya. Kalaupun nantinya terjadi peningkatan terus nanti dilihat apakah bisa tidak dilakukan operasi untuk pengangkatan kelenjar tiroidnya. Karena sekresinya yang begitu cepat sehingga akan terjadi pembesaran kelenjar tiroid. Nah, kalau dia membesar tiroidnya itu makanya dia diangkat. Karena sesuatu yang mempunyai suatu, misalnya ya, ada satu tempat kemudian diisi terus-menerus, itu kan ada terjadi pembesaran, ya. Jadi hal inilah yang akan terjadi tindakan operasi, namanya tiroidektomi. Apakah diangkat sebagian ataukah seluruhnya tiroidnya diangkat? Ya. Kalau semuanya sudah diangkat, sudah dioperasi, maka sekresi hormon tiroid itu kan tidak ada lagi karena tidak ada lagi kelenjar gondoknya atau tiroidnya. Sehingga dia harus diasup dengan hormon tiroid lagi misalnya ya. Karena dia masuk ke dalam hipotiroidism. Jadi itu tadi yang saya katakan tadi bahwa cara yang bisa dilakukan adalah bagaimana memberikan obat-obat anti tiroid. Apakah dengan menyuntikkan radioaktif tadi agar menghambat sekresi daripada hormon tiroid, karena ini tetap saja dia menghasilkan tapi sekresinya begitu cepat ya. Yang seharusnya misalnya hanya 2 liter yang ada tapi dia sekresinya cepat sekali sehingga itu bisa melebihi daripada jumlah yang diharapkan. Nah, inilah dia masuk ke dalam fase hipertiroid yang toksik misalnya. Ya, saya kira itu. Ya. Isra. Ya. Ya, silakan. Kalau ada lagi, mungkin 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Ada lagi mungkin berkaitan dengan hipotiroid dan hipertiroid?
Nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya kira untuk pertemuan hari ini dari jam 10.45 tadi kita mulai. Mohon terima kasih banyak atas perhatiannya dan partisipasinya dalam perkuliahan hari ini. Walaupun kita bertatap maya, tapi tetap saja dalam keadaan yang sehat walafiat buat kita semua. Sehingga nanti kita kembali di kampus di mana ya. Saya harapkan juga nanti daftar hadirnya daftar hadir. Jadi untuk penugasan pertemuan ini tidak lagi dari saya cukup dengan kuliah ini. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau tidak yang bisa dipahami, penjelasan yang ada, kita cari sendiri yang berkaitan dengan dari video pelajari atau mencari dari lainnya untuk memahami lagi bagaimana faktor fisiologi WDM, bagaimana fisiologi hipotiroid dan steroid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih kembali. Ya. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Iya.